Nah, Bro Bernard kan udah pernah masuk ke Forbes 30 Under 30 nih. Hmm. Nah, itu gimana tuh cara masuknya? Tapi sebenarnya tahun depan tuh ada kabar bagus buat para investor atau yang suka koleksi jam tangan. 2024 akan sangat cemerlang. Karena mengapa? Inflasi di Amerika Serikat dan seluruh penjuru dunia sudah terkendali. Nah, Dut, kamu tahu kenapa aku pengen punya Rolex ceritanya? Kenapa tuh? Karena aku suka banget nonton tenis di TV. Dan tiap Roger Federer waktu itu menang, dia selalu ganti jam tangan. Ganti jam tangan Wimbledon. Wimbledonnya Rolex. Kalau penasaran tuh apa sih Rolex? Oh, ini jam nih. Setelah pelajari satu persatu, oh Rolex itu harganya kalau di secondary market bisa terus naik. Hi all, welcome back to another episode of JJ Talks with me, Brian from JJ Times. Dan seperti yang kalian bisa lihat hari ini kita ada datang ke kantornya Bro Bernard, kantornya Sukor Sekuritas. Thank you Bro Brian udah datang. Kita penasaran banget sama cerita di balik sebenarnya Bro Bernard. Wah, thank you nih. Sebenarnya Sukor Sekuritas ini tuh apa sih? Oke, jadi Sukor Sekuritas ini merupakan suatu perusahaan pialang saham yang berdiri sejak tahun 1989. Tetapi sejak saya pegang di tahun 2020, kita revamp bisnis dari Sukor Sekuritas itu sendiri, di mana saat ini kita berfokus kepada generasi milenial dan Gen Z, supaya para generasi muda ini melek terhadap investasi dan juga trading di pasar keuangan, terutama saham, obligasi, atau reksadana. That's why nggak heran kalau Brian nih lihat nih, Instagramnya Sukor, TikToknya Sukor, YouTube-nya kita, semua milenial Gen Z semua, anak muda. Iya, bener emang marketingnya sih bener-bener fokusnya tuh ke generasi-generasi yang milenial, Gen Z gitu ya. Iya, karena kita melihat bahwa market milenial Gen Z ini adalah market yang masih sangat besar dan upside-nya masih cukup signifikan. Apalagi nanti kita jika mengalami kenaikan GDP 2-3 kali lipat menuju Indonesia maju di tahun 2045 nanti, yang akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kita siapa lagi kalau bukan milenial atau Gen Z. Nah iya, jadi di sini kita juga sebenarnya tertarik banget pengen ngobrol sama Bro Bernard itu karena kita penasaran banget sama cerita kehidupan di balik itu. Kita bakal main game dulu. Jadi kita tuh ada beberapa jam tangan nih. Ya, Foto aja. oke. Jadi setiap brand itu sebenarnya itu kan ada ciri khasnya masing-masing, ada spesifik modelnya yang menunjukkan kalau ini tuh ciri khasnya brand ini gitu. Ya, Dan Bro pasti tahu lah. tahu. Kita coba. Nah, kalau ini brand apa nih? Omega. Omega. Ya, Ya, betul. betul kan? Ini kayaknya kelihatannya emang Aku punya Tahu banget voice yang pertama kali jam aku beli itu voice, Omega Voice Speedmaster yang terbang ke bulan. Iya. Makanya aku tahu model-modelnya mirip-mirip. Kalau kayak ini, Cartier. iya, udah bener pastilah. Aku suka banget Cartier ini, dia kalau ada diamond-diamondnya kayak gitu, jadi cantik ya kesannya. Cuma di secondary market harganya ya agak susah ya. Sebenarnya Kita tahu Cartier sendiri tuh sih. lumayan laku sih sebenarnya untuk certain model ya. Certain Cuman model nggak ya. semua model laku. Ya, ini lebih untuk fashion sih, untuk orang yang suka Iya. fashion, yang suka kelihatan flashy gitu, dia cocok banget. Cuma kalau Iya. untuk investment sih, kalau buat Iya. aku enggak ya, tapi nggak tahu kalau buat Bro atau buat yang lain Lebih ke silakan. mungkin orang-orang yang emang bener genuinely pecinta jam tangan, sejarahnya itu karena panjang. Sampai sekarang pun masih laku banget. Cuman Oke. memang rata-rata customer yang beli udah nggak mikir buat jual lagi sih. Nah, bener kan? Jadi Iya. emang yang udah bener-bener high-end customer yang Iya. mikirnya Emang dia suka sama suka brandnya sama aja. brandnya, benar. Iya. Kalau Cartier aku lebih suka gelangnya tuh. Gelangnya ya. Iya, Iya. karena kalau Cartier itu kan dia ada jewelry, dia ada watches-nya juga. Iya, benar. Jadi dia bukan fully fokus di jam tangannya gitu. Kalau yang ini, Yang itu, Patek Philippe. ya betul. Kalau ini ya semua orang pasti tahu lah Semua ya. orang tahu lah, itu Kalau ini juga. memang salah satu jam tangan tuh yang harganya itu tinggi, yang susah didapetin, yang memang kalau misalkan orang sanggup beli Patek itu berarti dia bukan orang sembarangan. Top notch lah dia. Iya, dia udah bisa dibilang tuh top of the topnya kalau di jam tangan. Benar Salah banget. satunya ya. Dan dia brand ini tuh udah lama banget, udah ratusan tahun bahkan ya. Susah dapatnya dia, harus ngantri bertahun-tahun dapat. Iya, bertahun-tahun pun belum tentu dapat. Benar. Karena biasanya kalau dealer itu dia lihat profilnya siapa, dia nggak mau jual ke sembarangan orang. Benar. Jadi kita harus bangun relationship-nya dulu sama dealer-dealernya gitu. Kalau ini apa nih, bro?
Oh, Rolex ya itu ya. Kalau Rolex mah udah paling Udah kelihatan lah ya. udah kelihatan lah. Kalau Rolex tuh soalnya itu paling laku lah. Kalau bisa dibilang kalau di dunia saham mungkin paling liquid. Ya, paling liquid, benar. Kayak saham blue chip lah. Saham blue chip ya, Iya, mau iya. dijual kapanpun bisa. Yang penting at the right price gitu kan. Nah, Dut, kamu tahu kenapa aku pengen punya Rolex? Kenapa tuh? Karena aku suka banget nonton tenis di TV. Pertandingan Wimbledon, French Oh. Open, Australian Open, US Open. Dan tiap Roger Federer waktu itu menang, dia selalu ganti jam tangan. Ganti jam tangan Wimbledon. Wimbledonnya Rolex. Aku penasaran tuh apa sih Rolex? Oh, ini jam nih. Iya. Dan ternyata aku setelah pelajari satu persatu, oh Rolex itu harganya kalau di secondary market bisa terus naik. Bener, memang sebenarnya tahun Dan ke tahun paling laku pasti itu. naik. Paling Iya. laku dan kapanpun kita mau jual sebenarnya gampang. Ya, Asal maksudnya kalau misalkan brand-brand yang lebih niche itu kita jualnya lebih susah. Kalau Iya. Rolex tuh anggapan kita ada masuk barang hari ini, ya hari ini juga bisa langsung laku. benar, setuju. Iya. Kalau ini, RM, Betul. Richard Mille. nah iya, kalau ini tuh brand yang baru datang, sebenarnya dia umurnya belum panjang. Tapi enak tuh, ringan banget, plus Iya. cocok buat anak muda. Jadi buat Iya. anak muda tuh keren gitu kesannya, cool, ya nggak sih? Memang ini tuh maksudnya dia tuh brand yang sebenarnya baru. Cuman di saat dia masuk ke pasaran jam tangan, itu dia tuh lumayan membuat gebrakan-gebrakan yang unik lah dengan material yang dia pakai untuk bikin jam tangannya dan dengan juga marketing-marketingnya. Yes. Makanya ini juga salah satu jam tangan dengan harga yang sebenarnya paling tinggi saat ini. Benar kan, materialnya bagus banget, ringan, kemudian cool. Walaupun kalau banyak orang tua ya, orang yang senior yang udah di atas 50-60 kan aku banyak ngobrol jam juga. Iya. Mereka bisa, ya mending Patek lah. Mungkin karena mereka udah sama Patek Iya. lama ya. Kalau RM kan baru sih ingat, itu RM jamnya anak RM muda. tuh sebenarnya masih baru banget. Jadi dia Benar. umurnya tuh masih di bawah 20 tahun. Iya. Bayangin kalau Patek aja tuh dia udah 300, mungkin hampir 300 tahun ya. Udah ratusan tahun. Tapi sih aku paling suka sebenarnya Richard Mille. Iya, memang ini sekarang tuh lagi hits banget lah. Dia lagi harganya lagi tinggi-tingginya dan kemarin sempet Covid tuh memang tinggi-tingginya tapi sekarang udah turun jauh. Nah, betul. Iya. Kalau untuk yang terakhir ini, bro tahu gak? iWatch, betul nggak? Apple Watch. iWatch kan? Beda ya? Iya, iWatch sama sama. Apple Watch. Sama, Jadi kalau- ini buat orang yang suka olahraga biasanya. Ini Untuk ngecek heart rate segala macam. Cuma Iya. aku orangnya mageran. Aku malas ngecas. Itu tetap harus dicas. Cuma aku pernah pakai juga. Aduh, ngapain sih cek heart rate? Kalau Terus- bisa deg-degan juga udah berasa sendiri. Kalau sakit ya nggak sih? Biasanya itu buat yang suka high intensity training. Ya nggak sih? Iya, Jadi betul. kayak si CrossFit, Empire, untuk ngecek kalau jantungnya udah benar-benar terlalu kencang, dia akan ada alarmnya. Biar nanti saatnya stop. Tapi kalau buat yang udah biasa olahraga dan udah tahu kapasitas maksimalnya gimana, ya udahlah, ya nggak sih? Iya, benar. Kalau misalkan jam tangan itu memang mungkin untuk sebagian orang dia lihat sebagai ya untuk gaya-gaya gitu ya. Cuman di sisi lain ada juga sebagian orang yang lihat ini tuh sebagai diversifikasi aset. Betul. Gitu sih. Diversifikasi investasi. Iya, betul. Betul. Nah, iya. Jadi di sini kita juga sebenarnya tertarik banget pengen ngobrol sama Bro Bernard itu karena kita penasaran banget sama cerita kehidupan di balik itu. Maksudnya sebelum ini kalau nggak salah saya sering lihat itu Bro Bernard itu sebenarnya sempat jadi penyanyi ya. Ya. Sempat ikut Indonesian Idol. Yes, benar. Sempet, jadi gimana tuh ceritanya tuh bisa dari Indonesian Idol tiba-tiba jadi CEO perusahaan Sukor Sekuritas. Oke. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih. Kalian asal dari mana? Kalau saya asal orang tua sebenarnya orang Kalimantan. Oke. Cuman saya lahir dari Jakarta. Oke. Kalau aku kan lahir dulu di Jogja nih. Ha-ha. Di Jogja lahirnya tahun 90-an, 91 lah tepatnya. Ha-ha. Di situ tuh kalau tiap malam biasa sama Mbak kan pasti zamannya beda kita beda 10 tahun, nontonnya nonton TV. Ha-ha. Nonton TV isinya ada sinetron, ada ajang pencarian bakat. Nah, waktu kecil ketika ada ajang pencarian bakat seperti AFI atau Indonesian Idol, itu aku dalam hati udah pengen nih, wah seru juga ya jadi penyanyi. And that's why waktu aku dari SD sambil belajar udah mengembangkan bakat sebagai penyanyi, udah nyanyi sana sini, mau sana sini, hingga akhirnya waktu kuliah aku pindah ke Bandung, aku kuliah di ITB, di tahun kedua aku cobain nih ikut audisi Indonesian Idol. Oh, jadi gitu ya ceritanya di balik. Ceritanya kayak gitu. Nah, sayangnya waktu itu nggak lolos ke tahap akhir Indonesian Idol. Ha-ha. And that's why di tahun 2012 aku ngeluarin single. Judulnya Hanya Satu. Ceo Ike, Hanya Satu. Dan hanya satu beneran, single cuma satu itu doang nih yang aku bikin. Karena waktu itu menunjukkan bahwa aku pengen banget jadi penyanyi, aku harus keluarin single nih. Ha-ha. Nah, akhirnya keluarin single, ya kurang rame lah karena waktu itu zamannya girl band sama boy band. Akhirnya aku jadi wedding singer, wedding MC sama nyanyi di restoran atau kafe-kafe gitu. Oh, berarti zaman dulu berarti sering
sering nyanyi di wedding orang gitu ya. Benar. Jadi aku kerja sama wedding entertainment sama wedding organizer lah. Heeh. Jadi tahu kan wedding expo yang sering ada di CI Expo atau di CEC. Iya, iya. Nah, aku ke sana bawa CD aku buat nyampein ke wedding entertainment, ngasih CD-CD aku buat nih loh CD aku. Ntar kalau ada wedding panggil aku ya sebagai penyanyinya gitu. Sampai segitunya niatnya aku. Gila nggak? Waktu itu tapi aku juga paralel kerja di Citibank Indonesia sebagai banker manajemen usia. Jadi di saat yang bersamaan sambil kerja di Citibank juga. Yes, sekarang kan wedding singer kan gampang. Kerjanya Iya. cuma weekend, hari Iya. Jumat malam atau Sabtu malam, atau Minggu malam. Kalau di profesional kan Senin sampai Jumat. Jadi ya bisa bagi waktu lah. Nah, turning point-nya di tahun 2016, waktu itu program manajemen trainingku udah beres. Aku waktu itu bingung nih, mau stay atau enggak di Citibank. Tapi kebetulan waktu di rotasi pertama itu, aku belajar mengenai investment di reksadana karena aku belajar di Custodian Bank. Waktu itu kerja 9 bulan di Custodian Bank di bank kustodian. Oh, berarti emang dari sebelum kerjaan ini pun basicnya tuh udah di dunia finance gitu ya? Jadi udah 9 bulan di Custodian. Nah, di tahun 2016 itu ada opportunity untuk bekerja di namanya Sukor Invest Central Ghani. Waktu itu belum Sukor Sekuritas, Sukor Invest Central Ghani sebagai project manager untuk mengembangkan online trading platform. Karena di tahun 2016, Sukor Invest Central Ghani belum memiliki online trading platform yang mumpuni, yang bisa atau layak dipakai oleh millennials maupun Gen Z. Nah, 2016 aku masuk, awal mulanya sempat gagal pembangunan aplikasi tahap pertamanya. Waktu itu namanya Spot 2. Akhirnya setelah mulai perjuangan panjang dengan kerjasama dari tim institusi, retail, tim online trading, tim IT, dan lain sebagainya, puji Tuhan akhirnya aplikasi tersebut berhasil rilis di tahun 2017. Nah, itulah titik balik dari karir aku hingga akhirnya aku menjadi CEO. Oh. Karena dengan aku berhasil merilis aplikasi tahun 2017 itu, kepercayaan dari shareholder, pemegang saham menjadi tinggi ke saya. Dan dari situ saya diberi kepercayaan lebih lanjut lagi untuk memegang divisi business development, untuk memegang sosial media, konten, kemudian memegang divisi retail, untuk mengelola menaikkan transaksi, mengelola nasabah-nasabah NWI, dan juga nasabah retail, kemudian branding ke millennials, Gen Z, kemudian pegang divisi research, investment banking, kemudian operation, IB, dan lain sebagainya. Berarti kalau dari cerita Bro Bernard ini kan Bro Bernard tuh sibuk banget ya. Berarti ya. Banyak pegang divisi inilah, divisi itulah, semua. Berarti itu tuh gimana sih cara Bro Bernard tuh bisa bagi waktu misalkan sama keluarga gitu. Apakah ada tuh namanya work life balance? Oh, kalau waktu itu saya nggak ada work life balance waktu itu. Karena kerjaannya kerja doang. Karena kebetulan keluarga aku kan di Jogja kayak aku cerita tadi. Oh, keluarga di Jogja. Aku di Jakarta sendirian. Nah, karena di Jakarta sendirian, jadi hustle banget. Waktu itu aku belum tahu tuh namanya jam tangan, investasi jam tangan, kemudian beli kendaraan segala macam belum tahu. Aku pakai seadanya doang. Kayak waktu itu aku pentingin gimana aku naikin active income aku supaya dari active income yang tinggi tersebut aku bisa investasiin ke multiple aset, mulai di reksadana, kemudian ke saham, hingga akhirnya juga ke jam tangan. Kalau Bro gimana nih? Menurut Bro work life balance penting atau enggak? Kalau menurut gue sih sebenarnya work life balance itu untuk sebagian orang mungkin penting. Tapi mungkin ada beberapa orang yang dimana dia tuh di saat dia bekerja itu ada enjoyment-nya gak sih? Nah, benar. Benar gak sih? Aku waktu kerja tuh ada enjoyment, ada passion di situ. Kenapa ada enjoyment? Karena ada namanya passion. Jadi aku punya passion di bidang investasi, keuangan. Aku suka ketemu orang. Kemudian aku suka kalau portoku naik berkali-kali lipat. Aku seneng kalau bisa bantu orang dari yang ngerti saham jadi ngerti. Itu ada enjoyment atau excitement sendiri. Itu yang bikin aku stay hingga saat ini di industri ini dan akhirnya menjadi CEO dan juga bisa berkenalan dengan berbagai top leader di bisnis atau industri lainnya. Kalau nggak salah pencapaian yang paling besar dari Bro Bernard itu pernah masuk Forbes 30 Under 30, benar nggak? Betul. Nah itu gimana tuh cara masuknya? Boleh diceritain nggak? Wah, jadi untuk masuk Forbes 30 Under 30 actually kita tuh harus benar-benar memiliki achievement yang benar-benar bisa kita justifikasi ke Forbes, ke majalah Forbes. Dan waktu itu, puji Tuhan, ketika COVID-19 terjadi, malah yang terjadi itu apa? Yang terjadi adalah orang-orang pada nggak ada kerjaan. Bingung nih, mau buka toko nggak bisa, buka restoran nggak bisa, keluar nggak bisa. Yang ada apa? Mereka sibuk main handphone, lihat sosial media, nonton Netflix.
Dan ketika orang-orang sibuk, orang-orang cari opportunity, betul nggak? Betul itu. Salah satu opportunity yang dicari waktu itu cari duit tambahan nih ketika di rumah. Nah, akhirnya orang ketemu namanya investasi saham. Dan ketika pada waktu itu kita melakukan edukasi sangat gila-gilaan ketika COVID. Mulai dari online, kemudian ikut komunitas saham sana sini, dan lain sebagainya. Dan seluruh online channel kita bergerak, sehingga waktu itu pertumbuhan nasabahnya ketika COVID-19 terjadi, kurang lebih 3 kali lipat. Dari nasabah hanya 15.000, naik 300% menjadi 60.000. Berarti di Dalam zaman 2-3 zaman tahun. COVID ini yang mungkin untuk sebagian orang itu kan sesuatu yang challenging ya. Ya, Masih sesuatu yang susah lah, masa-masa yang sulit gitu, suram Betul. gitu kan. Cuman sebenarnya di sisi lain ada juga bisnis-bisnis yang bisa berkembang lebih banyak, maksudnya betul. bisa grow. Dan sama juga sebenarnya kalau untuk kita ya, kita kan sebenarnya jual beli jam tangan. Mm-mm. Di saat kemarin COVID itu harga itu sebenarnya naik tinggi banget. Ya, tahu nggak kenapa? Ya kenapa tuh? Nah, jadi gini, waktu COVID yang terjadi, Bank Sentral Amerika Serikat itu terus melakukan penurunan suku bunga. Suku bunga diturunkan serendah-rendahnya. Indonesia juga suku bunganya terendah sepanjang sejarah. Akibatnya apa? Ketika suku bunga rendah, masyarakat akan cenderung nggak bakal nyimpan di bank karena bunganya rendah banget. Mereka akan menginvestasikan ke instrumen yang lain. Jadi daripada disimpan di bank dengan bunga yang rendah, mending dipakai aja duitnya gitu, Yes, ibaratnya mending gitu ya. untuk beli di spending. Karena waktu itu masyarakat atau pemerintah itu mengencourage adanya spending. Karena orang COVID itu duit dikekep terus, nggak dikeluar-keluarin. Ujung-ujungnya apa kalau duit dikekep, nggak dikeluarin? Ekonomi nggak jalan. Ekonomi nggak muter ya. Benar, ekonomi nggak jalan. Jadi dengan cara apa? Pemerintah memaksa orang untuk spending. Suku bunga diturunin. Jadi duit di bank nggak ada artinya. Uang murah. Jadi orang spending sana sini. Spending mulai belanja online, kemudian beli saham, reksadana yang waktu lagi bawah-bawahnya, dan juga beli jam tangan. Iya. That's why waktu COVID di tahun 2022 akhir ya, itu puncak-puncaknya harga jam tangan. Dan juga Iya, itu betul. puncak-puncaknya harga saham. Iya, dan sekarang sih sebenarnya kita kalau jam tangan itu ya, kita di posisi yang lagi sempat turun jauh dari Ya. harga COVID, tapi sekarang posisinya sideways lah. Maksudnya kita nggak naik, nggak turun, ya mengikuti demand aja sebenarnya. Tapi sebenarnya tahun depan tuh ada kabar bagus buat para investor atau yang suka koleksi jam tangan. Karena tahun depan, The Fed, presidennya, yaitu Jerome Powell, udah mengatakan bahwa tahun ini tuh suku bunga udah mentok nih di angka 5,5% di Amerika Serikat. Tahun 2024, tahun ini, dia akan memangkas suku bunga potentially sampai 4 kali. Dan dampaknya apa kalau suku bunga diturunkan kembali? Dampaknya dari 5,5% misalnya diturun 4 kali, orang akan mikir, wah ternyata naruh duit di bank udah nggak menarik lagi ya karena suku bunganya turun. Mending apa? Mending di spending lagi, investasi ke aset yang lain seperti paper aset, saham obligasi, atau juga jam tangan. Jadi Iya. tahun 2024 ini sebenarnya awal tahun ini menjadi momentum yang bagus untuk mulai koleksi jam Jadi tangan. berarti buat di yang suka. 2024 ini, kalau menurut Bro itu sebenarnya sesuatu yang masih sangat cemerlang gitu ya tahun 2024 ini. 2024 akan sangat cemerlang. Karena mengapa? Inflasi di Amerika Serikat dan seluruh penjuru dunia sudah terkendali. Inflasi terkendali, ngapain suku bunga tinggi-tinggi lagi? Mending kita turunin supaya masyarakat spending lagi, supaya inflasi menjadi stabil dan menjadi sehat. Iya, iya. Daya beli masyarakat pulih, perputaran ekonomi pulih lagi, capital market, pasar saham menjadi lebih bergairah, pasar obligasi bergairah, jam tangan juga bergairah juga. Iya, pastinya sih gitu ya. Iya. Sebenarnya gue ada pertanyaan nih. Ya. Kalau misalkan saham itu, ini pertanyaan maksudnya out of context dari yang tadi ya. Iya, nggak apa-apa. Saham itu sebenarnya ada bandarnya nggak sih? Oke, jadi kalau saham itu tentu saja ada namanya pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas yang kecil-kecil. Yang biasa disebut bandar itu apa? Biasanya adalah orang yang pegang saham cukup banyak di free float-nya atau di saham yang dilepaskan ke publik dan dia yang bisa menjadi penentu atau penggerak harga saham tersebut. Berarti orang dengan yang pegang capital yang banyak sehingga Yes. dia bisa memegang mayoritas besar saham di perusahaan tersebut gitu ya. Yes, contoh ini, dia punya saham yang besar di perusahaan tersebut dan punya duit yang besar. Kalau misalnya ada orang yang mau naikin sahamnya, tapi dia nggak mau naikin, caranya gimana? Tinggal saham yang di free float-nya dia punya, dijual-jualin aja. Aku nggak mau naikin nih, ini siapa nih yang mau ngambil barang? Iya nggak? Benar nggak? Kalau ada yang misalnya mau jualin, terus orang dia udah ngelihat harga yang murah, dibeli nggak? Dibeli. Oh, udah murah kok. Karena dia punya pegang banyak cash dan banyak barang. Jadi dia bisa menggerakkan barang naik turun. Kenapa? Karena ketika naik, dia tahu, oh yang pegang barang banyak gue bisa naikin tanpa keganggu harganya sama orang lain. Ketika harga naik jadi dia tuh bisa
dia bisa punya kekuatan buat kendaliin harganya secara nggak langsung gitu ya. Karena dia punya barang banyak, duit banyak. Jadi ketika harga naik, dia nggak jualan, harga keterbang. Kenapa? Karena nggak ada yang jualan. Karena yang pegang sahamnya dia lagi. Gitu. Jadi dia bisa mengendalikan harga itu mau naik atau turun. Itu ada. Tapi tentu saja saat ini Bursa Efek Indonesia dan juga OJK sudah memiliki berbagai aturan, mulai dari aturan perdagangan semu dan lain sebagainya untuk mengantisipasi adanya pengaturan harga saham seperti itu. Jadi udah ada regulasi ya bro, udah ada aturannya. Udah ada aturannya ya berarti ya. Mainnya supaya saham itu nggak bisa sembarangan digerakkan naik turunin oleh pihak-pihak tertentu atau namanya perdagangan semu. Sebenarnya kalau kayak jam tangan ini, itu kan sebenarnya secara nggak langsung tuh ada juga yang kayak gitu. Ya. Masa yang megang capital banyak, yang di saat orang jual dia beli-beli terus, yang bisa tahan harga, yang di saat dia harga turun dia bisa, maksudnya dia juga jam tangan tuh sebenarnya ada kemiripan dengan saham juga. Makanya gue penasaran gitu tadi gue tanya. Sama juga ya, jadi ada pengepul gitu ya, ada yang punya banyak duit, waktu harga turun ditampung-tampungin gitu ada ya? Ada aja. Kayak kemarin pas COVID itu, makanya kenapa harga bisa naik tinggi, itu karena kan itu sebenarnya karena demand. Tapi di satu sisi karena memang barangnya tuh nggak mau dikeluarin. Mungkin ada beberapa orang yang disimpenin gitu kan. Sama kayak di saham. Jadi kalau misalnya dia nggak mau harganya naik, ya udah ada orang beli dijual-jualin. Jadi orang bosan, akhirnya dia cut loss sendiri. Udah nih banyak yang jualan masih cut loss. Iya. Tapi ketika dia udah pengen harganya dinaikin, bisa aja dengan hukum ekonomi beli karena yang pegang barang dia nggak jual. Jadi sellernya udah minim. Jadi banyak yang beli semakin naik, ntar di atas baru dijual-jualin sama big playernya. Sama kayak jam ternyata ya. Sama, iya. Sebenarnya di mata Ko Bernard ini, jam tangan itu apa sih? Jadi menurut aku ya, jam tangan itu merupakan suatu bentuk aktualisasi diri. Karena tentu saja kita setiap pribadi itu ingin namanya mengaktualisasi diri kan, dan bagaimana kita mengapresiasikan diri kita mengenai self-love. Karena dengan kita bisa memiliki self-love, artinya kita bisa minta orang lebih baik lagi. Berarti semacam kayak self-reward gitu ya? Ya, self-reward. Karena atas semua kerja keras yang selama ini udah aku lakuin, perjuangan dari tahun 2013 sampai sekarang, secara itu penuh dengan keringat, tangisan, air mata, cucuran darah, dan lain sebagainya lah. Capek lah intinya kayak gitu. Tapi kita perlu melakukan self-reward, dan tentu saja ini merupakan bentuk investasi kepada diri sendiri. Kenapa begitu? Karena dengan kita berpenampilan presentable, dan kita look good, tentu saja orang akan lebih apresiasi diri kita. Kalau kita nggak bisa apresiasi diri kita sendiri, gimana orang lain mau apresiasi kita? Benar nggak? Iya, benar. Ya. Memang kalau menurut gue pribadi sih juga, kalau jam tangan tuh kita beli karena kita suka. Ya. Kita nggak perlu pikirin, oh ini jam tangan harganya bakal naik, bakal untung. Banyak lah di luar sana, jauh lebih banyak bentuk instrumen-instrumen investasi yang mungkin lebih profitable gitu. Ya. Contohnya misalkan saham gitu kan ya. Yeah. Kalau aku beda ya, nggak apa bro ya. Kalau aku walaupun melihat bahwa untuk look good, kalau aku suka, tapi harus juga mikirin nilai valuasi ke depannya. Kalau kayak gitu. Oh iya. jadi karena mungkin aku udah di dunia saham, jadi udah mikir duluan, ini ke depannya bakal naik ya. Kalau nggak naik, cuma look good doang, sayang juga ya. Iya. Mikirnya ada depresiasinya lah istilahnya. Tapi kalau misalnya ini harganya naik, dipakai bagus, wah ini namanya investasi sekalian kelihatan keren, investasi diri sendiri sekaligus investasi di kantong. Oh iya, betul sih. Emang berarti kalau misalkan untuk viewers ini, kalau misalkan kalian mau beli jam tangan itu nomor satu tuh sebenarnya kan harus yang kalian suka. Yes, dua, itu kalian harus pertimbangin apakah jam tangan ini tuh bisa menyimpan nilai aset kalian gitu ya, ibaratnya. Aku setuju. Yang pertama, kita harus suka, aku juga harus suka. Dan memiliki nilai sejarah. Iya. Dan yang kedua, tujuan balik lagi. Kalau tujuannya cuma untuk dipakai aja untuk look good, ya nggak apa-apa harga turun ke depannya. Apalagi kalau uangnya udah berlimpah-limpah. Tapi kalau tujuannya memang untuk investasi juga, ya kita harus mikirin harga. Jadi balik lagi. Oke, untuk sekarang kita bakal masuk ke segmen berikutnya, Collector's Corner. Jadi di segmen ini kita bakal bahas koleksi jam tangannya Bro Bernard nih. Nah, coba kira-kira di sini ada jam tangan apa aja, bro? Yang di sini dulu aja kali ya. Yang di sini dulu. Oke. Jadi ini Daytona Crocodile. Kenapa aku paling suka ini? Karena strapnya ini kulit. Jadi ini kelihatan sporty, bisa dipakai sehari-hari. Untuk formal bisa, untuk nyantai kayak gini bisa. Nggak terlalu heavy. Karena kan kalau Bro Bernard itu kan emang sehari-hari kan banyak pakai formal, baju formal, jas gitu misalkan ya. Dan jam ini tuh bisa masuk
dalam segi misalkan kita lagi mau pakai outfit formal dan juga sporty gitu ya. Yes, dan aku biasa di mobil itu ada beberapa baju. Baju untuk meeting yang formal. Tadi aku pakai jas. Terus aku ganti, masa syuting sama Juragan Jam pakai jas, aku ganti bajunya deh yang lebih casual. Gitu ya. Ntar timpang banget. Nah, ini bisa cocok dalam segala situasi. That's why aku suka banget. Kalau boleh tahu ini dulu belinya kapan? Ini belinya udah lumayan lama lah. Few years ago. Udah lumayan lama ya. Udah sebelum COVID. Sebelum COVID. Ya, Oh iya. udah lumayan lama. Berarti mungkin dulu belinya harganya masih murah. Masih murah. Sekarang udah berkali-kali lipat, puji Tuhan. Karena memang Daytona itu model paling laris, bener nggak? Bener. Paling Kalau laris dan harganya emang cenderung up karena demand-nya tinggi. emang bener sih, paling bener tuh saudara kalau kita nggak mau terlalu pusingin tentang value jualnya kembali segala macam tuh Rolex. Ya. Karena Rolex di saat di harga naik pun kita bisa jual dengan gampang juga. Karena memang demand-nya itu saking banyaknya itu jualnya tuh gampang gitu. Benar. Ada gak cerita di balik jam ini? Maksudnya kenapa bisa awalnya beli jam ini? Ceritanya ya intinya suka lah. Suka dan aku dikasih suggestion sama teman kalau untuk pertama ini bagus banget lah. Cocok buat kamu. Berarti jam pertamanya Daytona langsung. Sebenarnya kan ada yang lain-lain juga. Aku Ada yang lain ada juga. Omega dan lain sebagainya. Cuma ini yang berkesan juga lah. Yang berkesan ya. Iya. Suatu achievement gitu ya. Achievement. Karena yang lain mungkin nggak sepricey ini ya, kayak gitu. Dan ini kalau dilihat orang juga walaupun simple tapi keren lah. Iya, memang sih. Memang favorit sih Daytona. Ya, apalagi ada rose gold-nya. Aku suka. Daytona rose gold, dalamnya crocodile. Strapnya kulit. Jadi cocok untuk dipakai sehari-hari. Kalau tenis istilahnya all around player. Bisa dipakai di kondisi apapun ini. Nggak berat juga. Kalau buat jam tangan nih yang sebenarnya Bro Bernard tuh mau banget masuk wishlist, cuman sampai sekarang belum kesampaian. Nah, tentu saja ada nih. Nanti kalau udah banyak duit idol, dana dingin, ini menjadi wishlist selanjutnya. Dan harganya aku juga percaya ini naik terus nih. Ini aku mau tunjukin yaitu Patek Philippe 5990 1R. 5990 ya. 1R. Nah, Berarti dia nih. rose gold, blue dial. Yes. Ya, memang kalau Patek itu memang top of the top lah ibaratnya ya. Ya. Nanti kalau udah semakin dewasa, semakin mature, semakin garang, nah ini cocok nih. Cocok. Iya. Cocok. Karena memang kalau Patek tuh memang harganya jujur kalau kita ngomong tahun ke tahun itu udah pasti naik. Ya, Udah benar. pasti naik mengikuti inflasi lah. Maksudnya kan US dollar juga misalkan naik ya, jam tangan juga naik. Iya. Ditambah juga ekonomi makin bagus, jam tangan juga pasti naik. Karena gini, semakin banyak orang punya duit, demand akan jam tangan tentu saja akan semakin naik ya. Bukan cuma jam tangan tapi luxury Luxury goods. ya. Yes. Padahal supply-nya kalau jam tangan kayak Patek Philippe ini kan terbatas. Iya nggak? Iya. Dia produksinya tiap tahun tuh dibatasin. Bener. That's why harganya keep going up. Apalagi kalau suku bunga lagi murah-murahnya kayak COVID kemarin. Iya. Terus kalau untuk koleksi lainnya jam tangannya Bro Bernard ini, Oke, aku buka satu-satu nih. Nah, ini nih. Yang aku suka juga karena ini dari kecil aku suka banget Roger Federer. berarti dari kecil suka tenis. Suka tenis. Sebenarnya nggak suka tenis, aku suka badminton. Cuma karena di kampung nggak ada lapangan tenis. Raket tenis juga mahal waktu itu. Jadi mainnya badminton. Aku baru mulai tenis itu waktu aku ke Jakarta. Oh. Tapi aku udah nonton tenis dari kuliah, dari SMA. Roger Federer, top of mind kok. Nah, Roger Federer tiap menang Grand Slam, apalagi Wimbledon, pakai jam tangan ini. Ingat nggak? Oh ya Wimbledon. Wimbledon. Iya. Jadi Rolex Wimbledon ini sangat berkesan nih, karena ini ngingetin aku sama Roger Federer masa kecilku. Ingin menjadi orang sukses kayak Roger Federer. Suka Roger Federer nggak? Saya sih nggak nonton tenis sebenarnya. Oh, Iya. Cuman iya, kalau sejarah di balik Wimbledon, kejuaraannya itu ya tau lah. Karena kan kayak jualan jam. iya. Kalau ini dipakai untuk nyantai, oke juga. Dipakai untuk formal, oke juga. Kalau ini aku nilai tadi 9/10 ya buat aku ya. Kalau yang ini mungkin 7/10 lah. Oke, selanjutnya ini. Frank Muller. Frank Muller. Wah, kalau ini spesial nih. Ini hadiah dari seseorang lah pokoknya. Jadi ini berkesan banget. Ini aku jaga banget. Waktu aku buka hadiahnya, aku terharu. Berarti dari orang yang bisa. Jadi intinya ini 10/10 kalau ini. Karena nilai sentimentalnya. Memang kalau jam tangan tuh kadang kita mau jual juga Ini gak bakal aku jual seumur hidup nggak ini. bakal dijual. Ini karena pemberian dari orang yang spesial. Intinya kayak yang gitu. spesial, ya. Jadi nilainya 10/10. Ya selalu spesial lah. Gak bakal aku jual di jam pokoknya sampai kapan. Ada nilai memorinya. Nah, kalau yang ini mirip kayak yang punya aku. Cuma bedanya ini dialnya
semuanya full strap, rose gold, dalamnya black dial. Nah, kalau ini cocok dipakai untuk acara formal-formal. Iya, betul. Kalau untuk sehari-hari, untuk pakaian sporty ini terlalu heavy. Berat dia soalnya. Berat, ya. Kalau Karena ini kan dia kan bodinya semua tuh full dari rose gold. Jadi berat. berat. Nah, kalau ini sendiri aku nilai 8/10. Karena kurangnya nggak bisa dipakai untuk nyantai. Aku lebih suka yang Enteng. kayak gini enteng, yang strapnya kulit. Gitu. Oke, thank you ya bro udah nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol. Kita maksudnya asik banget ya ngobrolnya ya. Asik banget. Kalau untuk advice, ada gak sih buat viewers-viewers kita di luar sana? Oke, jadi kalau buat teman-teman sekalian yang ingin melakukan pembelian jam tangan, saja yang pertama paling penting adalah jam tangan yang kalian beli itu kalian sukain banget. Daripada kalian beli yang nanggung, better kumpulin duit dulu untuk beli yang benar-benar kalian sukai dan sesuai dengan karakter dan personality kalian. Plus, pastiin kalian bakal juga sering pakai jam ini dan bangga ketika pakai jam tangan ini. Karena itu Iya. merupakan statement mengenai diri kamu. Ya nggak? Kalau dipakai kamu nggak nyaman, nggak bangga, ngapain beli? Iya. Udah gitu ditambah juga jam tangannya harus ini ya, apa namanya? Harus value-nya itu kalian yakin ke depannya itu bakal tetap ada value-nya. Nah, ini baik lagi yang kedua nih, tergantung purpose kalian, goal kalian. Kalau buat aku, goalnya harganya ke depannya harus uptrend kayak saham, bukan yang downtrend tapi uptrend. Jadi kalau aku value di masa depan itu penting. Tapi kalau purpose atau goal kalian ini cuma untuk fashion aja, untuk emang kalian suka, kan bakal pakai terus nggak bakal dijual. Ya udah go for it. Tapi kalau buat aku value itu penting karena kita nggak tahu ke depannya terjadi apa-apa sama aku or with my family, aku harus cash out kalau Di saat kita harus jual jam tangannya harusnya ada harga gitu. Nah, gitu. Karena kan we never know lah. Iya. Dunia ini gitu. Jadi istilahnya ada sifat antisipasinya juga kalau buat aku. Kalau untuk advice yang untuk anak muda zaman sekarang gitu ya, Gen Z milenial terutama. Oke. Tadi aku kaget loh anyway, ketemu si Brian ini usianya masih 22 tahun nih. Tepuk tangan buat Brian. Jadi advice aku nih buat teman-teman milenial ataupun Gen Z, yang pertama paling penting adalah jangan pernah berhenti bermimpi. Karena kalau kita sebagai manusia aja udah nggak bermimpi, artinya apa? Kita tuh hidup tuh nggak punya arah, nggak punya kompas. Ujung-ujungnya kita bakal malas ngejain hari-hari kita. Beda halnya kalau kita memiliki mimpi. Kita bakal berjuang sekuat tenaga kita, apapun yang kita lakukan untuk menggapai mimpi tersebut. Berarti intinya harus punya goal gitu ya. Yes, punya mimpi, punya goal. Nah, dari mimpi tadi, kita harus breakdown strategi-strategi apa yang kita akan terapkan untuk mencapai mimpi atau goal tersebut. Dan yang nggak kalah penting adalah kerja keras dan berdoa. Sehingga apapun yang akan kita kerjakan nanti dilindungin dan kita udah berusaha maksimal. Sehingga apapun hasil nanti, kita nggak akan menyesal atau no regret. Gitu buat aku, Brian. Oke, buat teman-teman yang udah nonton, thank you juga untuk Bro Bernard udah sempetin waktu, padahal sibuk banget loh ya. Tadi aja sebelum kesini habis dari Bursa Efek, ya. Bursa Efek ya. Yeah. Thank you Bro Brian, seru banget hari ini. Thank you, thank you. Thank you. Bye-bye.